Dan saya Fadila Rosida sebagai asesor 2. Silakan saudara perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fadila. Saat ini saya menjabat sebagai divisi manufacturing. Baik, perkenalkan nama saya Fadila. Saat ini saya sedang menjabat di divisi keuangan. Jadi perkenalkan nama saya Idris Baswan. Saat ini saya menjabat sebagai divisi investasi. Baik, nama saya Nisa Mufida. Sebelumnya saya menjabat di divisi HRD. Baik saudara, kita melakukan RGD yang mana saya akan membagikan studi kasus dan silakan saudara pelajari selama 5 menit. Oke, baik, saya ingin menanggapi mengenai kasus di masyarakat yang komplain bosan dengan varian produk biskuit ya. Nah, menurut saya kondisi ini menunjukkan kejenuhan pasar. Mayora perlu melakukan inovasi produk melalui pengembangan rasa baru, lalu edisi terbatas atau kemasan yang lebih menarik agar kembali membangkitkan minat konsumen dan menjaga loyalitas pasar. Izin menambahkan, mungkin dari PT Mayora sendiri lebih mengeluarkan banyak variannya supaya konsumen itu tidak bosan dengan varian-varian produk yang ada, seperti sekarang kan ini kan trennya dengan matcha ya. Matcha itu kan sedang tren, itu mungkin bisa menjadi referensi untuk PT Mayora buat mengeluarkan produk tersebut. Menurut saya kan nggak ada tadi semakin menambahkan banyak varian. Nah, di satu sisi saya masih juga melihat itu karena kan jika PT Mayora ini mengeluarkan banyak varian, kita di sini juga seharusnya itu lebih fokus pada minat pembeli yang pertama. Kita harus menyelidiki dahulu, kemudian juga apakah uang atau ya uang yang dari perusahaan itu mencukupi atau enggak. Jangan sampai kita mengalami kerugian seperti itu. Mungkin lebih telusuri terlebih dahulu mana varian yang lebih disukai masyarakat, dan itu kita bisa mengeluarkan satu-satu terlebih dahulu dan melihat bagaimana harga. Izin menanggapi dari studi kasus tersebut, itu saya tidak setuju dengan mengeluarkan varian terbaru. Dari saya berpendapat bahwa kita bisa fokus pada satu varian sehingga satu varian itu dapat dikembangkan dan dapat dikenal masyarakat secara luas, sehingga satu varian itu kayak menjadi legend seperti produk Indomie yang hanya ada satu varian dan itu populer. Kemudian baru mereka fokus ke varian-varian lain. Izin menambahkan, mungkin untuk menambah atau mengeluarkan varian baru itu memang prosesnya cukup panjang ya, nggak langsung mengeluarkan varian baru. Kita juga dengan adanya Yasmin, kita perlu dengan pendekatan konsumen, apa yang diperlukan konsumen itu sebenarnya itu menyukai varian rasa apa terlebih dahulu. Kemudian kita mengevaluasi apa yang kurang dari varian-varian yang ada di PT Mayora itu. Kemudian kita dengan apa ya, dengan proses yang dengan adanya proses tahapan itu kita kan jadi mengetahui apa yang ada dalam apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh konsumen. Nah itu mungkin untuk mengeluarkan varian baru itu bisa dipikirkan secara perlahan. Jadi nggak langsung mengeluarkan varian baru tanpa mengetahui apa kebutuhan dari konsumen itu seperti apa. Jadi menambahkan terkait penguatan produk baru alfabetnya, kita tidak bisa mengeluarkan produk tersebut. Dan menurut saya mungkin saudara bisa mengalami produk kita bisa mengevaluasi produk mana yang sebelumnya itu kurang laku di pasar. Nah, kita
berhenti untuk memproduksi produk tersebut supaya tidak menambah biaya pengeluaran kredit mayoran. Karena kan jika kita masih mengeluarkan produk yang kurang berminat di masyarakat kan bisa apa ya, uang mayoran itu kan habis terbuang gitu. Gitu. Baik, ingin menambahi dari sampai Esmi dan Nadine, benar juga sih, kita juga harus apa ya, tahu mana yang perlu kalau misalnya mau menambah varian, kita juga perlu mengurangi varian yang tidak terlalu laku lah di pasaran untuk menambah varian yang baru. Dan juga untuk varian yang baru ini kalau bisa ya lebih baik dari varian-varian sebelumnya, karena percuma kalau misalnya kita membuat varian yang banyak, kalau misalkan dan baru juga itu kurang diminati. Kita lebih bahwa kita mengevaluasi produk ini dulu ya. Setelah itu kita mengeluarkan produk baru. Tadi kita tadi mengatakan bahwa kita tidak perlu mengeluarkan produk baru. Nah, jadi kita menyimpulkannya, kita dapat pertama kita bisa mengevaluasi terlebih dahulu produk tersebut jika kemudian terhadap produk sebelumnya ataupun terdapat uang dari perusahaan Maya ini tidak dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi untuk menciptakan varian baru, kita tidak perlu untuk mengeluarkan varian baru. Jadi kita kondisikan aja. Jadi langsung aja ya, kita di kasus yang kedua yaitu terdapat banyak komplain dari konsumen, yaitu di mana biskuit ini cepat basi. Jadi menurut saya kualitas yang basi itu cukup fatal ya, maksudnya itu masalah yang fatal karena sebelum kalau kan konsumen kan biasanya itu membeli itu hanya sekedar membeli ya, biasanya tipe orang itu tidak melihat estimasi expirednya ya, jadi itu menurut saya membahayakan kesehatan dari konsumen juga. Jadi alangkah lebih baiknya kita lihat dulu dari kualitas dan bahan baku yang kita buat untuk membuat biskuit tersebut itu apakah berkualitas atau tidak. Maksudnya kita juga harus melihat dari estimasi expired dari bahan baku yang ada itu sudah jauh dari expired apa belum. Soalnya kalau mendekati expired itu mungkin akan mempengaruhi biskuit tersebut itu cepat basi. Seperti itu. Menurut saya kita harus mengecek terlebih dahulu ya mengenai biskuit atau produk yang akan didistribusikan kepada konsumen. Kita harus mengecek kadaluarsanya, apakah produk tersebut itu masih bisa didistribusikan. Nah, dengan mengecek itu kita bisa bekerjasama dengan mengaktifkan tim kontrol kualitas internal untuk melakukan audit dan menyeluruh terhadap proses produksi, pengemasan dan juga rantai distribusi tersebut. Nah, dengan seperti itu kan kita bisa lebih berhati-hati dan lebih bisa untuk memberikan produk yang lebih baik kepada pelanggan. Baik, di sini lagi dari tadi saya sependapat. Menurut saya kita cuma perlu menjaga komunikasi antara tim produksi dan tim audit untuk mengecekkan bahan baku yang digunakan sebelum produksi. Itu kan masuk proses sebelum produksi ya. Jadi kita cuma perlu menjaga komunikasi tersebut dan menanyakan bahan baku yang digunakan itu tahan sampai berapa lama sehingga tidak menyebabkan produk yang kita hasilkan itu cepat basi. Baik, izin menanggapi, saya juga sependapat
sependapat juga dengan Mbak Yasmin, Mbak Ani, dan Mbak Nita, karena kita juga perlu menjaga komunikasi terutama dalam produksi ya. Nah, itu kan kita juga perlu mengontrol semua bahan-bahan baku agar bahan-bahan makanan juga terjaga dengan aman, dan konsumen pun juga percaya akan bahan-bahan biskuit atau makanan yang telah kita produksi tadi. Bisa dilakukan juga setelah kita sudah terlanjur untuk memberikan pada konsumen ini konten media sosial atau pelanggan lain yang membuat citra ketika lagi dulu, kita bisa mengganti produk pada konsumen itu agar masalah ini tidak kemana-mana dan mencemari baik Bisa dinamakan mungkin untuk produk yang sudah didistribusi dan yang sudah bersih, saya sependapat dengan Mbak Yasmin, kita perlu komunikasi dengan menghubungi pihak konsumen yang sudah menerima produk bersih tersebut, dan mungkin kita bisa memberikan bonus seperti free produk apa dari kita, sehingga itu tidak terlalu menjadikan citra perusahaan. Saya ingin menanyakan kepada Mbak Nita ya, tadi mengkomunikasikan ke pihak konsumen yang mendapatkan produk PT Mayora yang kita sudah sebutkan. Kalau misalnya si konsumen ini tidak hanya satu, tapi banyak, itu solusi dari Mbak Nitanya itu yang seperti apa? Komunikasinya supaya lebih cepat dan lebih baik, yang sopan itu yang seperti apa? Baik, jadi kalau misal ada case di mana semuanya sudah tersebar dan terlambat di berita media sosial di mana itu tidak bisa dihentikan, mungkin perusahaan kita perlu untuk melakukan harus mengenai produk yang sudah bersih tersebut, dan mungkin kita bisa kayak mendata, jadi ada link di mana kita bisa membagikannya ke khalayak atau publik, dan konsumen yang sudah menerima produk basi yang sudah merasakan dampak kerugian dari produk yang sudah kita keluarkan, kita membentuk statement bahwa konsumen tersebut diharuskan mengisi data pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengirimkan produk sekaligus free gift atau bonus dari produk kita kepada mereka. Sebelum melakukan itu, apakah baiknya ya menurut saya itu kan kita tidak tahu ya mana konsumen yang benar-benar mendapatkan produk yang basi, mana yang bisa memanipulasi hal tersebut. Kan seorang bisa saja ya melakukan hal tersebut. Jadi sebelum melakukan memberikan gift atau free dari produk kita, mengirimkan banyak yang dari PD Mayoranya, alangkah lebih baiknya kita meneliti terlebih dahulu apakah pihak tersebut itu mendapatkan biskuit yang subversi atau bahkan bisa saja dimanipulasi. Jika dimanipulasi, maka pihak PD Mayora harus lebih tegas lagi untuk membawanya ke ranah hukum. Seperti itu. Baik, dari menurut saya mengenai case yang berkelanjutan ini, jadi menurut saya apa baiknya dari perusahaan ini kan sudah tersedia masing-masing divisi untuk mengurusi produksi dan produk kita tersebut. Jadi untuk case yang termasuk baru ini, kita harus menerjunkan atau membentuk tim baru yang tim survei, dan statement yang kita bikin pada saat case yang sudah menyebarkan berita politik yang sudah basi, tim survei tersebut harus mengeluarkan statement lagi tentang seperti persyaratan untuk mendata, seperti ditunjukkan foto bukti pemasaran produk yang sudah basi atau mohon disimpan dulu produk yang sudah basi. Dengan tim survei akan ke alamat konsumen masing-masing dan akan mengecek apakah produk tersebut benar-benar basi atau tidak. Jadi kita bisa lebih tegas dan tidak termanipulasi oleh konsumen yang tidak menerima produk basi tersebut. Jika ada
kita tidak memberikan konsumen. Jika kita sudah terlanjur untuk menerbitkan konsumen tersebut, kita juga bisa kita melakukan survei untuk menelusuri kasus tersebut. Apakah menelusuri kasus tersebut kepada konsumen agar tidak ada kayak kita Baik, sekian kali ini kami sudah data argumen-argumen saudara-saudari. Terima kasih. Wassalamualaikum.